Masih ingat tema kita bulan Maret apa? Muri yang terbaik? Bukan. Persembahan yang benar. Ayatnya Roma 12 ayat 1. Ya, Roma 12 ayat 1. Minta tolong siapa yang bisa bantu baca ya, Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Persembahan yang benar adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Makanya pada malam hari ini terus terang saya harap ya, teman-teman pengurus sama semua pelayan boleh hadir di tempat ini. Tapi itu kan kerinduan saya sebagai manusia. Karena sebelum lebih lanjut kita memasuki persembahan yang benar, ibadah yang sejati adalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kita, tubuh kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Ini adalah kesempatan Tuhan ingatkan sebenarnya pada hari Minggu yang lalu. Akhirnya saya ngambil keputusan ya, ibadah doa penyembahan pada malam hari ini kita lakukan onsite. Malam ini adalah waktu kita refleksi diri. Apakah pelayanan kita benar-benar sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan atau cuma euforia sementara? Karena yang Tuhan tuntut adalah persembahan yang utuh seutuhnya. Tubuh hidup kita ini milik Tuhan. Bukan cuma sebatas memberi persembahan, memberi perpuluhan, bahkan hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani adik-adik. Kita tahu ada Yusak di sini sudah melayani, Jepta, Daniel, sama teman-teman hampir semua kita pelayan Tuhan pada malam hari ini. Ini adalah kesempatan kita, mari sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bertanya sama Tuhan, kita refleksikan diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hidup kita, hati kita. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Mudah-mudahan yang lain juga bisa hadir bersama-sama pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama selidiki hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menyerahkan hidup kita untuk melayani, untuk keagungan kemuliaan Tuhan? Karena tujuan hidup kita setelah menerima Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian yang lain. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, lintas bamu keserahkan seluruh hidupku.
hatiku sekarang. Glory haleluya. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Haleluya Yesus. Berikan aku Tuhan berdoa agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Berikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, haleluya, jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, haleluya, jadikan aku berdoa-Mu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih, glory haleluya Yesus. Terima kasih, haleluya Yesus. Terima kasih, glory, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Terima kasih, glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Selidiki kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, haleluya. Kau Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Kau Allah yang hidup, jiwaku merindukan. Jiwaku merindukan-Mu, haleluya Yesus. Kau Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Allah yang hidup. Kepadamu
Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Apakah kita rindu sungguh-sungguh ini memuji memuliakan nama Tuhan? Apakah kita benar sungguh-sungguh haus akan hadiran daripada Tuhan? Biarlah kuasa Roh Kudus-Nya menjamah setiap pribadi. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Allah yang hidup. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh ya Allahku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Kepadamu sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Glory, haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Kau Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Ya Allah yang ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku,
Ya Tuhan Allah, bertata di tengah-tengah pujian umat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan, jamah pribadi lepas pribadi. Inilah umat-Mu Tuhan. Ampunilah kami dengan segala persoalan kami Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, terus menjamah kami Tuhan. Jiwaku merindukan, glory haleluya, Allah yang hidup, haleluya, dan masa kuasa, salah segala masalah, dan masalah apa masalah, dan masalah apa dosa. Nasce ora la mia amahu che pensa la lavare la sera alla stupe come si fa poter la alma cogliere la sera ma la sera con la macur Tuhan, pada siapa kami berharap? Kepada siapa kami harus berharap? Hanya kepada Engkau saja Tuhan, pengharapan kami Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan kami dengan situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami tidak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Sia-sialah pelayanan kami tanpa Engkau Tuhan. Sia-sialah apa yang kami lakukan secara kekuatan kami tanpa Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami mau merefleksikan diri kami Tuhan. Apakah sungguh-sungguh pelayanan kami mulai berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Haleluya. Kami adalah yang makhluk yang tidak sempurna Tuhan. Kami Allah, anak-Mu yang tidak sempurna Tuhan. Kehidupan kami berbuat baik Tuhan, namun seringkali kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Namun pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mempersembahkan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Bereskan setiap motivasi-motivasi kami yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Segala motivasi manusia kami Tuhan, karena kami merasa mampu, karena kami mau tampil, kami mau dipuji, kami mau dihormati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Karena ibadah yang sejati, Kau inginkan kami mempersembahkan tubuh kami dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan.
Tidak ada yang dapat kami sembunyikan, Tuhan. Kami undang Roh-Mu yang kudus ini menjamah hati kami, setiap pribadi kami, Tuhan. Rekan-rekan kami yang hadir, baik dari yang dewasa, yang remaja, anak kaum muda, anak-anak, Tuhan. Inilah kami, Tuhan. Kami rindu mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena ini adalah kesempatan yang sungguh sangat luar biasa yang Kau masih izinkan buat kami, Tuhan. Agar hidup yang kami hidupi tidak sia-sia di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Kami sekali lagi, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Haleluya.
glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Inilah kami Tuhan bersama seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir bersama anak-anak kami pada malam hari ini Tuhan. Berbicaralah pada malam hari ini Tuhan. Kami mau merefleksikan kehidupan kami Tuhan, bahwa kehidupan kami yang kami hidup ini adalah pelayanan Tuhan. Ini adalah kesempatan yang masih Kau berikan buat kami bersama-sama seluruh jemaat-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk sharing, menjaringkan kebenaran firman-Mu, berbagi bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kuasai setiap hati, jiwa, dan pikiran kami untuk boleh mendengar kebenaran firman. Yang percaya semua katakan amin. Shalom, selamat malam sekali lagi buat teman-teman semua. Mungkin yang ini Tete sama Laras sudah boleh dulu di depan, atau Pak Adet, silakan Pak Adet. Oh, Pak Adet di sana ya? Ya, silakan Pak. Bu Mega, silakan. Jangan di belakang. Terima kasih atas kehadirannya buat teman-teman semua. Tadi mungkin yang datang belakangan saya refreshing sekali lagi ya. Rupanya cara Tuhan menuntun, memimpin, dan bahkan mendidik kita itu luar biasa. Jadi rupanya pada bulan Maret tema kita itu adalah persembahan yang benar. Benar ya Pak Ded ya? Persembahan yang benar. Jadi yang dimaksud dengan persembahan yang benar itu di dalam Roma 12 ayat yang pertama adalah memberikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Makanya pada malam hari ini terima kasih buat teman-teman semua, hamba-hamba Tuhan. Semua dari kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai pendoa, pemain musik, WL, penerima tamu, guru sekolah minggu, multimedia, sound system sudah hadir pada malam hari ini. Jadi rupanya pelayanan kita tidak terbatas cuma WL saja, tidak terbatas cuma sound system saja, atau tidak terbatas multimedia, atau menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Rupanya Tuhan ingatkan saya, hidup yang kita hidupi, tubuh, roh, hati, dan jiwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Jadi seharusnya totalitas hidup kita ini milik Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan sebelum lebih jauh memasuki bulan Maret ini, ingatkan Tuhan kita datang bersama-sama pada malam hari ini berdoa secara onsite ya. Ini memang direkam ya sama Pak Adit, direkam, nanti akan di-share di YouTube. Kita sengaja nggak hidupin di online Zoom, maksudnya saya harap teman-teman pengurus sama pelayan-pelayan boleh hadir pada malam hari ini. Jadi rupanya Tuhan ingatkan, inilah kesempatan untuk kita refleksi diri. Apa yang sudah kita lakukan dan yang sedang akan kita lakukan, apakah sungguh-sungguh sudah untuk memuliakan nama Tuhan atau tidak? Karena ujung-ujungnya hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Oke, saya tidak akan panjang lebar lagi, sekali lagi ya, saya bikin slide pada malam hari ini, jadi buat berbagi buat teman-teman ya. Minta waktu sebentar ya. Jadi buat pelayan-pelayan Tuhan,
rupanya pelayanan itu tidak sebatas peran-peran yang kita ambil. Pelayanan yang seutuhnya adalah hidup kita dimanapun kita ada, bukan sebagai seorang WL, dan lainnya adalah melayani Tuhan. Di sini saya mengucap syukur, terima kasih buat teman-teman. Memang di GPT kita punya kebiasaan di GPT di mana-mana ya, bukan cuma di Bali, di Bali saja. Tidak ada pelayan Tuhan yang dibayar gitu, dapat gaji gitu, tidak ada ya. Saya mengucap syukur, terima kasih teman-teman sudah melayani dengan hati, dengan waktu yang diberikan, dengan totalitas. Jadi kiranya gaji ini yang Bapak Ibu terima itu dan upah itu nanti dari Tuhan di kekekalan di surga. Karena sampai hari ini tadi saya kebetulan ikut seminar yang diadakan oleh GPT seluruh Indonesia berbicara tentang etika Kristen. Tadi disinggung sedikit tentang pelayanan. Memang ada beberapa rekan-rekan gereja yang lain, seorang pelayan Tuhan dia mendapat honor, mendapat PK ya. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa bantu, why not kita bantu seperti beberapa sebelum kita berdiri sendiri ya, kita minta tolong karena kita terbatas kemampuan kita. Pada malam hari ini saya mengucap syukur dan terima kasih buat teman-teman pengurus, buat teman-teman yang sudah melayani dengan totalitas, buat kita semua, buat gereja GPT Bukit Iman. Saya sama istri dan pengurus tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani, sudah melakukannya dengan baik selama ini. Pada malam hari ini mari saya akan lihat sebentar ya, sebelum kita akan memuji menyembah Tuhan kembali. Rupanya tema kita di tahun 2022 adalah masih giving the best for the glory of the God, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam tema bulan Maret juga persembahan yang benar. Persembahan yang benar rupanya adalah tubuh kita dan segenap hidup kita itu adalah jadi persembahan yang benar. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi itu tema kita ya. Sudah mau Pak ya? Oke, apa yang dimaksud dengan pelayanan yang terbaik? Jadi giving the best, bisa yang lihat di sana, bisa lihat sini ya. Kalau di sini agak kurang dikit. Pelayanan yang terbaik, apa yang dimaksud dengan pelayanan yang terbaik? Oke. Melayani. Nah, jadi kata melayani berasal dari bahasa Yunani yang artinya diakonio. Sorry, catatan saya taruh di meja ya, sebentar saya ambil ya. Melayani berasal dari bahasa Yunani, diakonio, artinya to be servant dan attendant, suatu kegiatan memberikan diri untuk menolong orang lain. To be servant atau attendant itu bahasa Inggrisnya. Jadi melayani artinya adalah menjadi penolong untuk orang lain. Jadi penolong untuk orang lain. To be servant atau attendant. Itu dari bahasa Yunani diakonio.
Jadi saya rasa teman-teman sudah tahu semua. To be servant, servant itu jadi pelayan. Kalau pelayan itu jadi tuan apa jadi hamba? Hamba. Kalau bahasa Inggrisnya attendant itu kan lebih halus bahasanya ya. Attendant itu lebih halus. Room attendant jadi pelayan di kamar. Jadi attendant itu kalau di luar negeri, attendant itu penolong atau pembantu. Jadi pembantu kalau di luar negeri jarang dipanggil budak atau bujang, jarang. Dia attendant. Bahasanya halus karena mereka melakukannya dengan senang hati. Jadi rupanya melayani itu bukan jadi tuan, berarti jadi hamba, jadi attendant. Yesus datang ke dunia untuk melayani. Ini bisa kita lihat, Yesus datang ke dunia untuk melayani. Saya minta tolong bantu dibaca dalam Matius 20 ayat 28. Siapa bisa bantu baca Matius 20 ayat 28? Matius 20 ayat 28. Oke. Pemerintahan Ibu Yakobus bukan memerintah melainkan melayani. Bukan pemerintahan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Itu temanya, Pak. ya, lanjut. Ayat 28-nya sama seperti anak manusia. Sama seperti anak manusia, sama seperti Tuhan Yesus Datang bukan untuk dilayani, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya dan untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. memberikan tebusan bagi banyak orang. Jadi contoh pelayanan yang diambil di dalam Alkitab sebagai seorang pelayan atau melayani itu kita diambil dari dalam Matius 20 ayat 28. Yesus sendiri aja memberikan contoh, dirinya sendiri adalah menjadi pelayan. Yesus datang ke dunia untuk melayani. Jadi rupanya kehidupan seorang pelayan Tuhan itu tidak gampang. Jadi kalau kita, teman-teman semua, termasuk saya sendiri mau menjadi pelayan Tuhan, tidak mudah. Karena di dalam Matius 20 ayat 26 berkata, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bahkan di ayat 27 berkata, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Menjadi pelayan, menjadi hamba. Jangan lupa, kita di sini adalah hamba. Kalau kehidupan seorang hamba berarti menyenangkan hati tuannya. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kelihatan enggak? Siapa pernah melihat Tuhan Yesus? Tapi ada ya beberapa punya karunia dia bisa melihat secara langsung. Tuhan Yesus tidak kelihatan. Dia menjadi seorang pelayan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melayani, berarti kita mencontoh kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Jadi seorang pelayan, dia rela memberikan nyawanya, bahkan hidupnya untuk orang lain. Oke, lanjut. Yesus datang ke dunia untuk melayani. Selanjutnya, melayani adalah panggilan tertinggi dari kekristenan. Melayani adalah panggilan tertinggi dari kekristenan. Sebab melayani adalah tugas yang Yesus pernah lakukan.
Ya di sini saya tulis juga sedikit refleksi buat kita syarat-syarat sebagai seorang pelayan Tuhan, syarat-syarat sebagai seorang diaken. Siapa yang pernah? Karena terus terang di Nusa Dua selain teman-teman pengurus majelis sama pengurus kaum wanita sudah pernah saya sempat kasih pengarahan ya. Tapi pelayanan umum sudah pernah ya? Belum ya? Bu Mega, WL, pemain musik belum pernah ya? Tentang pembekalan tentang pelayanan. Oh dulu di Baitani, enggak, maksudnya di Nusa Dua. Siapa yang pernah pelayanan di gereja lain? Atau di Baitani ya Bu Mega saya tahu. Saya pelayanan. Bu Istri? Ya, di Fire ya. Iya. Tapi teman-teman di sini kan ada yang baru mau pelayanan tapi belum pernah kan tentang bagaimana standar seorang pelayan Tuhan. Oke, saya bacakan sebentar ya. Kita coba lihat di dalam 1 Timotius 3 ayat 2 ya. 1 Timotius 3 ayat 2. Saya minta dari Theo ya. 1 Timotius 3 ayat 2. Bagaimana syarat-syarat seorang pelayan ya? Saya sekali lagi ngingetin buat kita semua ya pada malam hari ini. Syarat-syarat bagi pemilik jemaat. Oke. Pelayan atau panatua atau penilik jemaat. Ada tugas di gereja itu dalam ibadah itu ada panatua, yang namanya majelis, ada diaken. Tapi syarat-syaratnya sama ya. Oke, dalam 1 Timotius 3 ayat 2. Oke. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Oke, pertama, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Oke, lanjut. Suami dari satu istri dapat menahan diri. Maksudnya suami dari satu istri tidak mungkin punya 2 istri atau punya simpenan. Boleh tidak punya simpenan? Ya, kalau simpenan uang dah, oke lah. Tapi ini ngomong konteksnya tentang suami dari satu istri atau istri punya 2 suami. Ada kok zaman-zaman sekarang. Bukan keren deh. Ya, suami dari satu istri, udah itu lanjut. Ya, sorry ya, sebelum suami dari satu istri, ini jadi masalah besar terserang di GPT ya. Saya buka aja belak-belakan. Tadi omanya juga ngomong. Kemarin juga ngomong, tadi juga ngomong. Karena rupanya yang dimaksud dengan suami satu istri itu oleh kebanyakan orang adalah cuma sekali menikah. Karena namanya suami dari satu istri, kalau istrinya sudah meninggal, dia boleh menikah sama seorang wanita yang sudah suaminya meninggal, atau boleh menikah sama wanita yang masih belum pernah menikah. Jadi tetap istrinya satu kok, suaminya satu. Tidak dalam ikatan dengan suami orang dengan istri orang. Jadi suami satu istri bukan berarti sekali nikah dia, enggak. Satu-satu aja betul-betul gininya. Itu dalam Alkitab. Suami dari satu istri. Oke, lanjut. Dan itu dapat nahan diri, dalam darah nahan diri, bisa ngontrol emosinya dia. Bijaksana. Sopan. Suka memberi tumpangan. Cakap mengajar orang. Pak ini lanjut ayat 3. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan bukan hamba uang. uang.
Oke, Yeta lanjut. Seorang kepala keluarga yang baik. Oke, seorang kepala keluarga yang baik. Seorang kepala keluarga yang baik dalam artian, Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. nah ini penting sekali ya, kita gereja GPT. Seorang kepala keluarga yang disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Oh, saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya memuliakan Tuhan dengan hidup saya, dengan talenta saya, dengan pelayanan saya. Tapi di dalam rumah tangganya dia sendiri tidak disegani oleh keluarganya sendiri, oleh anak-anaknya. Hati-hati di sini. Jadi seorang kepala keluarga yang baik disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Yata ayat 6, ayat 5. Kalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Itu dijelaskan lagi ayat 5-nya. Tapi ayat 6, Janganlah ia seorang yang baru bertobat, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. dan kena hukuman iblis. Wanita ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, Ya. agar jangan ia dituduhkan orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Oke. Hendaklah ia jangan mempunyai nama baik juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh dalam jerat iblis. Esther lanjut. Syarat-syarat bagi diaken. Diaken sama diaken itu ada di gereja, itu ada tugas meja. Nah, saya pada malam hari kesempatan ngasih tahu buat teman-teman semua. Di dalam gereja itu ada yang namanya bagian pastoral, ada yang namanya bagian majelis. Jadi yang tugas meja dalam artian yang boleh menyeberangkan kebenaran firman Tuhan, boleh pelayanan baptisan, boleh pelayanan perjamuan kudus, atau yang dipercayakan pelayanan-pelayanan yang khusus yang ada hubungannya dengan petugas meja. Yang dimaksud maksud tugas meja itu adalah yang membawa kebenaran firman Tuhan. Jadi ada dua di sini. Jadi agar diperhatikan itu. Karena kalau umpamanya saya nyontoh di Baitani, dan kita kebanyakan teman-teman kan kasih bolanya Baitani dan Pasar. Jadi pastoral urusannya tentang berita firman Tuhan. Siapa-siapa yang boleh melayani dalam perjamuan kudus. Demikian juga di dalam ibadah-ibadah, liturgi ibadah, tata ibadah itu diatur oleh pastoral. Dan satu hal, karena semua kegiatan pelayanan harus ditopang oleh doa. Jadi dalam pastoral, doa-doa spesifik dia punya tim khusus. Yang doa-doa umum, jadi boleh orang-orang tertentu yang ikut tergabung di dalamnya. Contoh, saya beberapa kali, mungkin teman-teman dengar atau lihat sendiri, saya lebih sering disuruh menjadi pembaca firman, mendampingi pemfirmannya dulu. Itu tidak diatur oleh apa namanya, oleh majelis, gitu. Tidak. Itu majelis sendiri yang apa namanya, yang ambil keputusan bersama tim majelis, tim pastoral. Dan banyak kok pembaca firman yang lain yang diusulkan boleh ada. Tapi dalam event-event tertentu, kayak hari-hari tertentu,
Ya, Omanyo dulu senang didampingin oleh Pak Triwinarno ya. Setelah Pak Triwinarno banyak dia kegiatan di luar, ya dia kalau nggak nyuruh saya, akhirnya Pak Piripin kan baru-baru. Kadang-kadang kalau sudah tidak ada gini baru ke Pak Nanang gitu. Kalau saya sibuk, ya, jadi kadang-kadang teman yang lain yang gini ya. Itu juga karena rupanya dulu mendampingi orang yang bawa firman itu melihat jemaat yang banyak itu gemeter kok. Ya. Jadi sebelum-sebelumnya Omanyo jarang mau sharing. Apa yang ya paling-paling dia sharing tema aja. Pas sama besok tak bikin tema gini. Mau tidak mau Alkitab yang saya bawa harus Alkitab yang betul-betul biasa saya buka. Gitu. Cuma terakhir setelah karena Omanyo untuk mencari kebenaran firman Tuhan dia betul-betul mencari rema. Kalau melihat jam terbang beliau sudah sering membawa firman, dia mau khotbah apa aja bisa. Tapi firmannya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu namanya rema. Makanya dia nyari rema. Kadang-kadang ya apa yang Tuhan mau. Rema itu apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang jam 11 malam dia baru dapat rema atau jam 12 malam. Akhirnya baru diketik PowerPoint-nya itu. PowerPoint-nya diketik dan kadang-kadang pagi itu belum siap PowerPoint-nya. Jadi kalau itu yang dulu-dulu ya. Tapi setelah berjalannya waktu akhirnya setelah Bapak Gembala yang baru kan ada tema-tema tiap bulan. Tapi masih tetap rema itu dikaitkan dengan tema. Jadi itu salah satu yang pernah saya alami ya, saya dapat sharing dalam pelayanan meja itu. Lanjut ya, biar gak lama. Syarat-syarat bagi diaken demikian. Siapa tadi baca? Esther ya. Juga diaken haruslah orang terhormat. Oke. Jangan bercabang lidah. Jangan bercabang lidah. Jangan penggemar anggur. Oke. Jangan serakah. Jangan serakah, tidak boleh kikir. Melainkan orang yang memelihara Melainkan orang yang memelihara rasa hati nurani yang suci. iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu. Mereka harus juga diuji dahulu. Baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Oke. Ternyata mereka tak percaya. Oke, ayat 11. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Oke. Biarkan haruslah suami dari satu istri dan Ya. mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Dan terakhir Mbak Indri. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Kira-kira sulit tak syarat-syarat sebagai seorang pelayan Tuhan? Sulit apa enggak? Apa gampang? Ya dari yang barusan saya baca nih. Kayaknya sulit sekali ya. Seringkali kita jatuh dalam dosa-dosa, mungkin minum, bohong, marah, tidak suka damai, hamba uang, kurang sopan, tidak mau memberi tumpangan, banyak sekali ya. Kita tahu sebagai seorang pelayan itu berat. Makanya dalam firman tadi, orang yang mengingini pekerjaan pelayan itu adalah pekerjaan yang sungguh sangat mulia. Tapi jangan takut. Tidak ada yang sempurna karena kita hidup di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Kita masih hidup di dunia ini. Banyak kali kita masih melakukan kesalahan. Kalau kita melayani,
Sebelum pelayanan, satu kunci yang paling utama adalah kita minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai tenggelam matahari kita masih belum bisa menyelesaikan permasalahan kita. Apalagi sebelum pelayanan. Pas pelayanan kita masih jengkel, masih marah, masih belum berdamai, maka sia-sia pelayanan kita. Sia-sia dalam artian capek kita pelayanan. Yang saya ada sharing sedikit ya. Saya maunya tadi tidak tampilin di sana tapi komputer di depan saya gitu. Maksudnya saya nggak bawa catatannya secara utuh ya, tapi saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke. Hakikat pelayanan yang terbaik adalah pertama apa Pak? Klik tadi. Ini gambar contohnya yang memberikan minyaknya yang mahal untuk membasuh kaki Yesus siapa? Maria. Masa Maria? Perempuan yang memberikan ya, seorang perempuan. Oke, nanti bisa cek ya. Saya gambarnya di sini dia memberikan seluruh apa yang dia punya itu untuk membasuh kaki Yesus. Jadi pelayanan artinya adalah ungkapan syukur atas anugerahnya. Melayani dengan melayani dengan kekuatan yang dianugerahkannya. Jadi pelayanan yang terbaik adalah ungkapan syukur atas anugerah Tuhan. Jadi melayani itu adalah ungkapan syukur kita bahwa Tuhan sungguh baik sudah melawat kita. Melayani dengan kekuatan yang dianugerahkannya. Bisa baca dalam 1 Petrus 4 ayat 11 dengan cepat. Petrus 4 Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Oke. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan Dengan kekuatan yang dianugerahkan yang dianugerahkan dari Allah, Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Karena Yesus saja kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Jadi yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk pelayanan itu adalah Tuhan. Makanya jangan segan-segan kalau kita melayani, kalau kita serahkan pelayanan kita kepada Tuhan, berarti Tuhan memampukan kita dalam melayani. Ya, pada malam hari ini puji syukur saya bilang kepada Tuhan. Tadi saya suruh nyari ayat, rupanya Repo nomor 1 terus dapat ayat ya. Esther, ini Repo rupanya mungkin sekali waktu bisa duduk depan ya. Pulang tak balik-balik. Dan firman. Oke. Melayani adalah ungkapan syukur atas anugerahnya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, lanjut. Melayani dengan segenap hati, totalitas dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melayani, pelayanan kita harusnya totalitas dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh dalam Kolose 3 ayat 23. Saya mau membantu baca Kolose 3 ayat 23 Pak. Pak Adi, Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Paulus pada jemaat Kolose 3 ayat yang ke-23. Oke. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Perbuatlah dengan segenap hati, Seperti untuk Tuhan seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. bukan untuk manusia. Jadi melayani dengan segenap hati, totalitas, sungguh-sungguh. 3. Pelayanan Kristen adalah holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Artinya menyeluruh pikiran,
hati itu dan seluruh tubuh kita serahkan untuk Tuhan. Di dalam Lukas, teman-teman bisa baca Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Pelayanan Kristen adalah holistik, artinya menyeluruh, totalitas. Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, ya. dan Dia telah mengutus aku, Oke, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, ya, dan penglihatan bagi orang-orang buta, ya, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, ya. untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Oke. Sampai ya. Jadi pelayanan Kristen adalah Tuhan yang menganugerahkan kekuatan buat kita, yang memberkati kita dengan seluruhnya dalam kehidupan kita. Jadi kalau ngomong pelayanan berarti seluruh hidup kita benar kan kita serahkan untuk Tuhan. Ya, selanjutnya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Siapa yang pernah dengar istilah ini? Melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Pak Teni. Ya. Ini ada dua. Saya dapat waktu di Medan ya. Di sini kita bisa saya bacakan buat Bapak Ibu, melayani Tuhan versus melayani pekerjaan Tuhan. Kita kalau melayani pekerjaan Tuhan, kita melakukannya dengan motivasi untuk mendapatkan pujian, hormat atau berkat jasmani. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Kalau melayani Tuhan, sebaliknya kita melakukannya dengan motivasi karena kasih dan anugerah Tuhan. Yang pertama, kedua, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita hanya fokus memikirkan kesuksesan, maka itu adalah pekerjaan. Kita hanya fokus memikirkan kesuksesan, maka itu adalah pekerjaan. Kalau melayani Tuhan, kita hanya memikirkan kesetiaan dan tetap berusaha mengerjakannya dengan taat. Itu adalah pelayanan. Jadi tidak fokus memikirkan kesuksesan, tapi kita fokus memikirkan kesetiaan dan taat dan berusaha mengerjakannya dengan taat. Itu adalah pelayanan. Yang ketiga, kita berhenti melakukan sesuatu karena tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Karena sudah berusaha melayani segala macam, terus akhirnya tidak ada pernah ada diapresiasi, tidak ada pernah bilang terima kasih. Akhirnya kita berhenti melakukannya. Tapi kalau melayani Tuhan, kita melakukannya meskipun tidak pernah ada orang yang berterima kasih dan tidak dikenal. Apa pelayanan yang tidak dikenal, yang tidak dilihat orang? Pendoa. Mana ada orang mau perhatiin pendoa? Ya, kita harus belajar, kita harus berterima kasih buat teman-teman pendoa. Makanya segala apapun yang kita lakukan, yang paling penting itu adalah tim doa. Harus didasari dengan doa yang benar. Kita tidak berhenti melakukannya walaupun tidak ada orang yang mengenal kita. Yaitu yang keempat, kita melakukannya dengan terpaksa. Itu melayani pekerjaan Tuhan, kita melakukannya dengan terpaksa, sulit menikmati apa yang kita lakukan. Oh, itu saya temennya kok itu aja lagi gitu. Aku tak cocok sama dia. Kita melakukannya dengan terpaksa, sulit menikmati apa yang kita lakukan. Sedangkan melayani Tuhan, kita semakin menikmati apa yang kita lakukan. Nah, yang terakhir, kita akan berhenti melakukan atau keluar bila dikecewakan orang. Kalau kita kecewa, kalau melayani pekerjaan Tuhan, kita akan berhenti melakukan atau keluar bila dikecewakan orang. Tapi kalau melayani Tuhan, kita terus melakukannya meskipun dikritik habis-habisan atau dikecewakan.
gereja, pemimpin dan pelayanan. Pokoknya luar biasa. Oke. Nah, tadi saya sempat ngomong tentang siklus pelayanan Tuhan. Tadi karakter-karakter ya. Banyak sekali dari kita kan tidak mungkin rasanya, dan kalau umpamanya kita bisa melayani dengan sempurna. Hidup kita itu semua, kita tidak ada yang sempurna di dunia ini. Termasuk saya. Yang sempurna cuma Tuhan. Jadi pada malam hari ini saya ingatkan Bapak Ibu, yang dituntut sebagai seorang pelayanan adalah hatinya suci, hidupnya kudus. Hatinya suci, hidupnya kudus. Tapi kita orang berdosa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Setiap pelayanan apapun yang kita lakukan, yang akan kita jalani, kita harus ingat persiapan diri. Karena tujuannya adalah hidup pelayan yang suci dan hidup kudus. Pertama, tentunya kita harus persiapan diri untuk pelayanan hari Minggu depan. Hari ini at least kita udah tahu, kita udah tahu jadwalnya, makanya perlu persiapan diri. Udah itu kedua, kita perlu juga persiapan rohani. Bukan diri doang, tapi kita perlu persiapan rohani dengan doa. Jangan berdoa pas nanti siang mau pelayanan. Wah, lupa loh doa mau pelayanan. Benar, tidak apa-apa. Tapi kurangnya di sini kita tidak mempersiapkan diri dengan lebih awal, dengan baik. Setelah kita melakukan persiapan diri rohani dengan doa, tentunya kita selanjutnya kita pemberesan hati atau pemantapan. Kenapa di sini pemberesan hati? Kita sering melakukan salah. Setiap hari kita melakukan salah. Karena kita makhluk tidak sempurna. Setelah kita berdoa, setelah kita mempersiapkan diri, itu sudah benar-benar melakukan dengan baik. Tapi iblis kan tidak mengingatkan. Kadang-kadang sudah mempersiapkan diri, ada aja gangguan. Yaitu kita doa. Setelah doa, tidak selesai sampai di sana. Ada hati. Kita serahkan hati kita. Apakah benar hati kita sungguh-sungguh sudah beres? Kita sudah lepaskan pengampunan pada Tuhan, pada orang yang mengecewakan kita, suami, anak-anak, atau pada hal-hal tertentu yang dosa-dosa yang masih kita sembunyikan. Kita harus bereskan. Dalam semua teman-teman pelayan tidak mengkompromikan ini ya. Jangan sekali-kali pernah kompromikan dosa Bapak Ibu. Kalau ada dosa, bereskan satu hari itu. Karena yang dituntut sebagai seorang pelayan itu lebih tinggi daripada jemaat biasa. Seorang pelayan itu akan ada transfer spirit. Kalau yang melayani suka bohong, jemaatnya nanti kalau pelayan Tuhan itu tidak taat, gimana ikut? Kalau pelayan Tuhan selingkuh, banyak kok. Terus saya agak terang, mudah-mudahan tidak ada di Nusa Dua ya, dan saya rasa sampai saat ini tidak ada. Di gereja besar banyak mereka selingkuh antar pelayan. Karena kemana-mana dia pelayanan, setiap hari pelayanan sama suami orang, sama istri orang. Jadi alasan keluar rumah tangga, sorry aku ada pelayanan loh.
dan akhirnya ketahuan. Ya, makanya di sini seorang pelayan Tuhan setiap hari sebelum pelayanan dia harus mempersiapkan diri. Sudah itu kedua, dia harus persiapan rohani dengan doa. Dia juga pemberesan hati. Pemberesan hati di sini juga pemantapan. Apakah betul-betul mantap kita sudah siap untuk melayani Tuhan atau tidak? Kalau seandainya belum mantap, belum siap, boleh minta tolong koordinatornya. Untuk minggu ini aku masih belum siap, tolong diganti. Cuma. Dan terakhir, di sini tentunya pelayanan yang terbaik, kualitas yang terbaik, totalitas. Jadi setiap pelayan Tuhan jangan lupakan ini semua. Saya tahu termasuk diri saya bukan manusia yang sempurna. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang kurang. Jadi kalau umpamanya sebelum pelayanan kita ada masalah sama istri, selesaikan dulu. Masih suka lihat iklan-iklan yang kurang bagus. Ya kalau media sosial sekarang kan banyak tuh ya. Pas kebetulan melihat YouTube baju, tahu-tahu ya YouTube baju kan ada kadang-kadang iklan baju, tahu-tahu muncul iklan lain gitu ya, pikir yang rada-rada gitu ya, cowok-cowok biasanya gitu. Apalagi yang punya Facebook yang baru yang tidak pernah di apa namanya dikunci gininya, rental roknya gitu. Akhirnya kan lihat sekali loh. Nah karena lihat sekali itu udah langsung kedetek gitu loh. Setiap buka pasti akan muncul dia nanti. Halo, aku ada di sini loh. Kalau sekali mungkin masih lolos. 2 kali ganggu aja, coba lihat sekali. Karena saking sering-sering lihat itu loh, akhirnya berubah. Itu hati-hati ya. Jadi kita harus senantiasa ada pemberesan hati sebelum pelayanan. Sebelum matahari terbenam, apalagi hari Minggu besok mau pelayanan, hari Sabtu, kita ada pemberesan hati. Setelah itu kedua, ingat bentengi diri kita sama keluarga kita. Makanya seorang pelayan Tuhan, yang namanya pelayan Tuhan, hidupnya itu tidak lepas dari kehidupan doanya dia. Kalau seorang pelayan Tuhan tidak suka berdoa, ya tanda tanya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan hidup kita. Beri ruang kepada Tuhan di dalam pemberesan hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah tidak ada dosa-dosa yang tersembunyi, tidak pernah kompromi sama dosa. Jadi makanya sekali lagi moto pelayanan kita di GPT Bukit Iman Nusa Dua, moto pelayanan GPT Bukit Iman Nusa Dua, satu hati. 1 Petrus 4 ayat 1 Petrus 4 ayat 10. Siapa bisa baca? Sekali lagi, baca di depan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Kita ini semua pelayan Tuhan adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Satu hati untuk Tuhan, berarti kita memberikannya totalitas. Kita beres, tidak ada yang tersembunyi.
Jadi kalau kita betul-betul sungguh memberikan hidup kita, mempersiapkan diri kita, nanti pas hari H pelayanan, pasti Tuhan Yesus berikan kekuatan, dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita memberikan totalitas, bisa dirasakan oleh pelayan atau hamba-hamba yang lain ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan yang tidak kelihatan, kita juga harus belajar melayani orang-orang yang kelihatan di sekitar kita. Jadi mari layanilah Tuhan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu, dengan totalitas. Jangan lupa doa. Sebelum melayani, jangan lupa doa dan bentengi keluarga. Saya ingat harus tetap bentengi, karena siapa tahu nanti pas hari Minggu pagi sandal harusnya, sepatu yang harusnya kita pakai tidak copot, siapa tahu haknya copot gitu. Ya bisa aja terjadi kan. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan lebih dulu sebelum kita melakukan pelayanan itu. Kiranya itu yang dapat saya sharingkan pada malam hari ini. Setelah ini teman-teman, kita tahu kita masih belajar ya, baru setahun lebih dikit ya, semua masih upgrade gitu. Ada yang sudah lebih duluan tahu, ada yang baru tahu, cuma sama-sama belajar. Pada malam hari ini kita ingatkan, mari kita hargai teman-teman pelayan yang lain, saling membantu kita di dalam pelayanan ini. Dan nanti kalau seandainya ada sesuatu yang perlu dievaluasi, perlu disampaikan, sampaikan ke koordinatornya masing-masing ya. Jadi, ini kurang, ini mungkin perlu ditingkatkan lagi. Ini akan bagus, tetap dipertahankan. Harapan kita itu. Ya, kalau kita sudah siap melayani totalitas dengan segenap hati, saya yakin, apalagi didasari dengan doa yang sungguh-sungguh, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Oke, jadi akhirnya kita bisa memasuki bulan Maret, bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi pelayanan yang kita lakukan ini adalah ucapan syukur kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan nyawanya, maka hidup kita mari kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa sama-sama pada malam hari ini. Kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya.
pribadi yang berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang IBT Bukit Iman agar diberikan roh kesatuan hati, di mana seperti moto kita, satu hati untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tidak beresan dalam hidup kami, jangan melalui pemaparan yang ada Bapak. Betul-betul ada satu komitmen bahwa kami mau hidup terus, mau mengikuti Tuhan, hidup yang terus diperbaharui, hidup yang mau meninggalkan dosa-dosa, hidup yang selalu berkomitmen untuk senantiasa melayani dengan sungguh, melayani hanya dengan tertuju kepada Tuhan dan bukan pelayanan pekerjaan dia dengan motivasi yang tidak benar diharapkan. Bapak, kami serahkan setiap kami hati pelayan-pelayan ini Bapak, supaya kami bersatukan di dalam satu kasih pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami senantiasa melayani, tidak senantiasa melihat hal-hal yang dipengaruhi dengan kondisi yang di luar, tapi betul-betul kami senantiasa melayani hanya untuk melihat satu tujuan kami, untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Untuk itu di antara saat pelayan kami belajar untuk kami saling mengakui, belajar kami juga untuk tidak mengecewakan, belajar kami juga untuk kami senantiasa menjadi pribadi yang betul-betul bisa bertanggungjawabkan, berintegritas, dimulai dari kami keluarga, dimulai kami dari lingkungan, sehingga kami tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk senantiasa menjatuhkan kami, menurut kami, sehingga kami betul-betul bisa menjadi pelayan yang bisa bertanggung jawab di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Bapak, kami serahkan setiap pelayan di tempat ini Bapak, supaya kesatuan hati itu betul-betul terpelihara, sehingga gereja kami Bapak boleh bersama-sama bertumbuh, boleh bersama-sama senantiasa membesarkan nama Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada, dan gereja ini boleh senantiasa bisa menjangkau jiwa-jiwa, karena di tempat ini pelayan-pelayan semuanya Tuhan Kau boleh senantiasa berkati dan berkati sehingga akan membawa dampak keluar. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat firman pada malam hari ini Bapak, kami bersyukur dan di dalam Tuhan kau juga berkati membantu yang sudah mengamalkan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati Bapak sebagai seorang gembala yang boleh berpanutan bagi jemaat tidak ada, dan Kau berkati seluruh keluarganya, Kau berkati seluruh pelayanannya, di atas semua Kau berkati hati dan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya bahwa satu pun kami dan diberkati Tuhan. Amin. Ya, kami boleh segarkan iman kami, pelayanan kami, dan kami semua pulang dengan membawa satu
terima kasih Tuhan. satu senantiasa kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah lihat sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saya minta tolong Bu Komang yang berdoa buat seluruh jemaat GBT Bukit Iman. Ada beberapa saudara kita dalam kelemahan tubuh, dia akan didoakan oleh Bu Komang. Desi dalam kelemahan tubuh, Helen dalam proses pemulihan juga, Pak Titin yang kurang enak badan juga. Demikian juga anak-anak yang akan ujian ulangan agar didoakan juga. Silakan Pak Paman. Haleluya, terima kasih. Amin, terima kasih Tuhan. Sebelum hamba ini menaikkan doa syafaat, hamba mohon Tuhan, ampuni hamba ini ya Bapa. Haleluya. Layakan hamba ini Tuhan untuk berdoa Tuhan bagi saudara kami di GBT Bukit Iman. Layakan hamba ini Tuhan, ampuni sikap hati hamba yang tidak benar di hadapan ya Bapa. Layakan hamba, sucikan hamba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat di GBT Bukit Iman ini ya Bapa. Tidak ada satu pun yang terkecuali ya Bapa. Untuk membungkus seluruh jemaat di tempat ini dengan kuasa darah-Mu ya Amin, Kudus terima ya Bapa. kasih. Dari segala yang jahat, roh jahat, roh maut, roh sakit penyakit Tuhan, roh kemiskinan ya Bapa, roh apapun yang tidak benar kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu tertuju pada jemaat ini ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, hingga saat ini Kau melawat kami ya Bapa. Kami tidak kekurangan di masa-masa ini ya Bapa. Jaga Tuhan Yesus. Amin, terima kasih Tuhan. Kami terpenuhi ya Bapa. Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Kau melawat juga iman kami ya Bapa. Amin, benar Supaya Tuhan. kami tetap kokoh Haleluya, di dalam Engkau ya Bapa. haleluya, terima Terima kasih. kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Bapa. Benar Tuhan. Berikan kami hati yang berkenan di hadapan Haleluya, Engkau. Kami Yesus. tolak setiap kuasa-kuasa kejahatan, setiap celah-celah iblis yang membuka hati kami melalui roh kepahitan, roh perpecahan, roh apapun yang tidak berasal daripada Engkau. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Berikan hamba hati yang sungguh-sungguh menginginkan Engkau lebih dari apapun ya Bapa. Amin, terima Karena kasih. kami percaya kami hidup di dunia ini hanya sementara ya Bapa. Allah yang melihat segala perbuatan kami, tidak ada satu yang terluput di penghakiman nanti ya Bapa. Amin, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Desi yang saat ini mengalami kelemahan. Haleluya. Kami percaya Haleluya, mujizat terjadi Tuhan. bersatu hati ya Bapa. Apapun itu yang Desi rasakan sakit, kami percaya Kau menjawab. Amin, benar Tuhan. Memberikan kekuatan kepada Desi, roh kesanggupan ya Bapa. Amin, benar Tuhan. Dengan sukacita dan hati ya Bapak, urapan minyak surgawi Kau Haleluya. turunkan
Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh iya, haleluya. Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Mak Ella Tuhan yang saat ini lagi mengalami pemulihan ya Bapak. Kami percaya sekarang Tuhan semuanya seizin Engkau ya Bapak. Kami percaya apapun yang terjadi semuanya seizin-Mu ya Bapak untuk menguatkan iman kami ya Bapak Tuhan Yesus. Jamah Mak Ella sembuhkan secara total ya Bapak. Pakai Mak Ella sebagai perpanjangan tangan buat kalian yang Paulus di Itali dan juga buat anak, cucu dan mantunya ya Bapak. Juga buat Bapak tertua kami ya Bapak. Herman ya Tuhan. Haleluya. Tetap kami serahkan ke Tangan-Mu Tuhan. percaya Tuhan. Buat saja yang menjamah hatinya ya Bapak. Setiap hati-hati yang beku seperti balok-balok es Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapak. Dengan api surgawi-Mu ya Bapak. Kami percaya saat ini Kau hancurkan es yang membatu itu dengan api surgawi-Mu ya Bapak. Sehingga Kau berikan kesempatan Tuhan. Masa-masa Tuhan yang memberikan kesempatan untuk dia bertobat, untuk dia boleh mengenal Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anak-anak dia Bapak. Glory, haleluya. Terima kasih Ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Mak Ella sekeluarga ke dalam tangan Kau ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Mak Titin ya Bapak. Yang saat ini mengalami sakit batuk ya Bapak. Jamah sembuhkan ya Bapak. Allah Tuhan menyembuh ya Bapak. Kami percaya Kau jamah juga keluarganya ya Bapak. Pak Denny juga yang masa pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberikan kesembuhan ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Pak Denny sekeluarga ke dalam tangan Kau. Berkati rumah tangga nikah mereka ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak remaja yang saat ini akan menghadapi ulangan Tuhan semester ya Bapak. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan semuanya Kau yang campur tangan ya Bapak. Kau berikan mereka roh kesanggupan ya Bapak. Kau berikan mereka roh kecerdasan ya Bapak. Kami percaya Tuhan anak-anak kami tidak akan Kau tinggalkan ya Bapak. Kami percaya ya Bapak melalui anak-anak ini nama-Mu saja dipermuliakan ya Bapak. Kau yang memberikan mereka masa depan yang penuh harapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh anak-anak muda ke dalam tangan Kau ya Bapak. Kau pakai mereka dimanapun mereka berada Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Bapak. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan ya Bapak. Biarlah mereka mencari Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya Bapak. Berikan mereka imun tubuh yang kuat ya Bapak. Kekuatan tubuh yang luar biasa ya Bapak. Tumbuh kembang mereka juga berkati ya Bapak. Kau juga memberikan anak-anak sekolah minggu di tempat ini roh kecerdasan ya Bapak. Roh yang dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan ya Bapak. Kami menyerahkan Tuhan juga guru sekolah minggu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa saat ini dalam tangan Kau. Biarlah Kau saja yang menyempurnakan doa hamba-Mu ini ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita naikkan pujian doa Jabez. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
tidak menimpa aku, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Glory, haleluya. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur jika pada malam hari ini Kau izinkan kami bersama-sama Tuhan untuk boleh datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Doa-doa sudah kami naikkan Tuhan. Pada malam hari ini hamba-Mu teringat Tuhan, ada beberapa rekan kami, papanya Kesya yang ada di Jakarta, Komang, anak muda, dengan segala pergumulan mereka yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan mereka. Mereka yang bimbang, Tuhan Kau berikan kekuatan, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Kau sanggup Tuhan menolong kami, menolong hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Ampunilah mereka dengan segala dosa mereka. Kiranya Tuhan, kesembuhan yang daripada Engkau terjadi Tuhan, pertolongan dan mujizat yang daripada Engkau terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami berhadapkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran TNI Polri juga tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam masa-masa yang masih dalam pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan. Demikian juga keberadaan minyak dan harga-harga yang mulai naik Tuhan dapat distabilkan dengan pertolongan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini juga kami serahkan Hotel Infinity, Pak Gun, Ibu Merlin ke dalam tangan-Mu. Karena hamba-Mu ini Tuhan telah menolong kami sungguh sangat luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati usaha pekerjaan anak-anak, orang tua, demikian juga karyawan di hotel ini tetap kami serahkan kedua dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam Kau berkati mereka semua tanpa terkecuali Tuhan. Bapa, hamba-Mu teringat pada malam hari ini Tuhan, buat semua kami yang hadir. Haleluya. Banyak hal Tuhan, kami terpuruk, kami mengalami tantangan yang besar. Mereka yang mencari pekerjaan tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan pekerjaan, mereka yang kekurangan dalam ekonomi juga Tuhan Kau cukupkan Tuhan. Mereka yang imannya goyah Tuhan boleh dikuatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada siapa kami berharap hanya kepada Engkau saja Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan. Buat orang tua kami juga Tuhan Kau berkati, diberikan kekuatan pertolongan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau tahu pergumulan mereka masing-masing, pekerjaan mereka, hati mereka juga tetap kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati mereka di mana Engkau telah memberkati kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang sebentar, antar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing, tiba dengan perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat dua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang persekutuan dengan anak yang tunggal melimpahi kita semua saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati.